Liverpool dan Manchester City menyuguhkan pertandingan penuh drama dan ketegangan di Anfield yang berakhir imbang 1-1. Performa gemilang Luis Diaz, Kevin De Bruyne, dan keahlian eksekusi penalti Alexis Mac Allister menambah tensi pertandingan. Sementara itu, Arsenal memimpin sementara dalam perburuan gelar Liga Premier Inggris memperpanas persaingan. Dengan jadwal padat di depan, siapakah yang akan menguasai puncak? Yuk simak rangkuman ulasannya sebagai berikut. Pertandingan seru antara Liverpool dan Manchester City berakhir dengan skor imbang 1-1 di Anfield pada hari Minggu 10 Maret. Pertandingan ini merupakan laga yang sangat penting dalam perburuan gelar Liga Premier Inggris. Manchester City unggul terlebih dahulu melalui gol John Stones pada menit ke-23. Gol tersebut bermula dari skema sepak pojok cerdik yang dilesakan oleh Kevin De Bruyne, dengan Stones berhasil menyambar bola melewati kiper Liverpool Kaumihin Kelleher. Namun Liverpool berhasil menyamakan kedudukan hanya 84 detik setelah babak kedua dimulai melalui tendangan penalti. Kesalahan fatal dari Nathan Ake, bek Manchester City dalam memberikan back pass ke Ederson membuat Darwin Núñez berhasil mencuri bola dan dijatuhkan ke kotak penalti oleh kiper City. Alexis Mac Allister dengan tenang mengeksekusi penalti tersebut memicu gelegar supporter Anfield. Pertandingan berjalan ketat sepanjang 90 menit dengan kedua tim saling berusaha merebut 3 poin. Meskipun hasilnya berakhir imbang, pertandingan ini tetap memberikan hiburan dan ketegangan bagi para penggemar sepak bola di seluruh dunia. Pertandingan sengit antara Liverpool dan Manchester City telah menegaskan bahwa persaingan gelar Liga Premier akan semakin seru menjelang akhir musim. Hasil imbang ini menjadi penentu arah bagi pertarungan di bulan Mei, menyoroti betapa pentingnya setiap poin bagi kedua tim. Arsenal dapat sedikit bernapas lega karena hasil imbang tersebut mempertahankan posisi mereka di puncak klasemen menjelang pertemuan dengan Manchester City dalam 3 minggu ke depan. Namun Liverpool mungkin merasa kecewa karena dianggap telah melewatkan kesempatan emas. Meskipun berhasil menciptakan 19 tembakan dengan 6 diantaranya mengarah ke gawang, kesempatan-kesempatan tersebut belum mampu dimanfaatkan secara optimal. Penyelesaian yang lebih tajam dari pemain seperti Diaz bisa menjadi kunci kemenangan bagi Liverpool, yang jika dimanfaatkan dengan baik bisa membuat mereka memuncaki klasemen. Pertarungan ini akan semakin menarik untuk diikuti karena persaingan semakin ketat di puncak klasemen Liga Premier. Luis Diaz melewatkan 3 peluang besar di babak kedua saat Liverpool berusaha mencari kemenangan dalam pertandingan melawan Manchester City. Meskipun kurang tenang di depan gawang, Gary Neville yakin pemain berusia 27 tahun itu tampil luar biasa di babak kedua. Neville dalam liputan pertandingan Sky Sport memuji Diaz atas kemampuannya menghadapi Kyle Walker dan Rodri di sisi kiri lapangan. Dia menyatakan dia seharusnya bisa mencetak 3 gol, tapi dia benar-benar luar biasa pada babak kedua ini. Anda tidak melihat banyak orang melakukan itu pada Rodri dan Kyle Walker, 1v1 apalagi 2v1. Dia sudah seperti kelinci durhaka Luis Diaz, tambah Neville. Meskipun Diaz masih harus meningkatkan ketenangan di depan gawang, keinginan dan kecepatan kerjanya tidak pernah diragukan. Meskipun melewatkan peluang-peluang besar, Diaz tetap menjadi ancaman di sisi kiri lapangan dan tidak pernah menghindari momen-momen penting. Meskipun dengan harga 37 juta pound sterling, Diaz pasti akan merasa kecewa setelah melewatkan peluang besar untuk memenangkan pertandingan. Namun dia terus menunjukkan potensi dan ketangguhan yang dapat menjadi aset berharga bagi Liverpool di masa depan. Manajer Liverpool Jurgen Klopp memberikan pujian atas penampilan timnya dalam pertandingan melawan Manchester City.
Klub menyatakan kepada Sky Sport bahwa pertandingan tersebut adalah salah satu penampilan terbaik Liverpool, terutama dalam babak kedua. Klub menyatakan itu adalah pertandingan sepak bola yang sangat bagus. Itu adalah penampilan terbaik di babak kedua yang kami mainkan melawan Manchester City. Kami tidak pernah mendominasi sebanyak ini. Kami tidak pernah memiliki mereka di sana. Kami tidak pernah membuat begitu banyak keputusan bagus. Tidak pernah seberani itu, sungguh luar biasa. Luar biasa. Manajer Manchester City Pep Guardiola memberikan penilaian terhadap pertandingan melawan Liverpool kepada Sky Sport. Guardiola mencatat bahwa meskipun timnya memulai pertandingan dengan baik, Liverpool adalah tim yang luar biasa dan mampu menciptakan momen-momen berbahaya. Guardiola mengakui bahwa City memiliki momentum di babak pertama dengan banyak peluang. Namun penderitaan timnya dimulai setelah memberikan penalti kepada Liverpool. Meskipun begitu, ia menegaskan bahwa pertandingan tersebut memberikan hiburan bagi para penonton. Terkait penggantian Kevin De Bruyne yang terlihat kesal, Guardiola menyatakan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari dinamika tim. Ia meyakini bahwa De Bruyne akan memiliki kesempatan untuk membuktikan diri dalam pertandingan berikutnya. Guardiola juga mengomentari atmosfer di Anfield, mengakui betapa sulitnya bermain di stadion tersebut. Namun, ia menekankan bahwa baik Liverpool maupun Manchester City adalah pesaing yang luar biasa dan telah membuktikan kualitasnya selama bertahun-tahun. Terkait hubungannya dengan Jurgen Klopp, Guardiola menyatakan bahwa mereka tidak perlu pelukan untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain. Meskipun keduanya membela klub masing-masing, sejarah dan kualitas tim mereka berbicara sendiri. Guardiola menyoroti bahwa masih ada 10 pertandingan tersisa dan banyak hal bisa terjadi dalam perburuan gelar Liga Primer Inggris. Darwin Núñez dari Liverpool tercatat 5 kali offside dalam pertandingan tersebut, menjadi pemain dengan jumlah offside terbanyak dalam satu pertandingan Premier League musim ini. Pertandingan tersebut menandai kedua kalinya dalam 3 musim terakhir di mana Liverpool dan Manchester City berbagi hasil imbang dalam kedua pertemuan mereka di Premier League, yang sebelumnya terjadi pada musim 2021, 2022, dan 2023-2024. Liverpool melepaskan total 19 tembakan, merupakan jumlah terbanyak dalam pertemuan Premier League dengan City sejak Februari 2013. 12 diantaranya terjadi di babak kedua, yang merupakan tembakan terbanyak yang dihadapi oleh Manchester City setelah jeda pertandingan Liga sejak Mei 2021 dalam pertandingan melawan Brighton. Kevin De Bruyne terlibat langsung dalam 13 gol dalam 12 penampilan bersama Manchester City pada tahun 2024 dengan mencetak 2 gol dan memberikan 11 assist. Kontribusinya menjadi yang terbanyak dari pemain Premier League manapun dalam semua kompetisi tahun ini. Alexis Mac Allister telah berhasil mencetak 9 dari 10 penaltinya di Premier League, termasuk 8 penalti terakhir berturut-turut. Di sisi lain, kiper Manchester City Ederson hanya berhasil menggagalkan 1 dari 22 tendangan penalti terakhir yang dihadapinya di kompetisi tersebut. Ini menunjukkan efektivitas yang tinggi dari Mac Allister dalam eksekusi penalti, sementara Ederson menghadapi tantangan dalam menghentikan tendangan penalti. Nah, bagaimana menurut Football Lovers setelah melihat ulasan barusan? Jawab di kolom komentar ya.